Mari kita mulai kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh yang hadir pada kesempatan hari ini, semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan di dalam kita menapak jalan ibadah kita dan di dalam kita melakukan ketaatan. Tidak ada satupun yang memberikan kepada kita pertolongan atas ibadah yang kita selenggarakan kecuali Allah semata. Semoga Allah senantiasa memperkenankan kita mendapatkan pertolongan di dalam setiap ketaatan kita, dan sesungguhnya hamba yang paling beruntung bukan mereka yang mendapatkan profit. Hamba yang beruntung adalah hamba yang senantiasa mendapatkan pertolongan. Ketika dia bangun tengah malam, dia mendapatkan pertolongan untuk bangun. Ketika dia mendapatkan masalah yang timbul dari anak-anaknya, dia mendapatkan pertolongan untuk sabar. Dan ketika dia menghadapi suaminya yang terkadang mungkin mengecewakan, maka dia mendapatkan pertolongan dari Allah untuk lapang hatinya ketika memahami bahwasanya suaminya pasti memiliki keterbatasan. Inilah keberuntungan besar orang yang mereka mendapatkan pertolongan dari Allah. Bukan kita yang hebat, tetapi Allah yang hebat ketika terus memberikan pertolongan kepada kita. Walaupun kita jujur, kadang-kadang kita masih penuh dengan kemaksiatan, tapi ternyata Allah tidak menghentikan laju pertolongan di dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadikan kita membaca satu ayat. Ayat ini kita baca di dalam surat Al-Fatihah 17 kali di dalam setiap harinya kita, minimal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami beribadah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Karena sejatinya pertolongan itulah hajat terbesar pada kehidupan kita. Tidak ada satupun yang bisa kita lakukan kecuali pertolongan Allah. Semoga Allah menolong kita di dalam perjalanan hidup. Dan Allah juga menolong kita untuk mengikuti kajian. Tentunya kita ngaji bukan karena kita sok alim, kita ngaji bukan karena kita sok suci, bukan karena kita pengangguran. Kita ngaji karena kita tahu bahwasanya prioritas besar dalam kehidupan kita adalah ilmu, supaya kehidupan kita tidak terbentur dengan banyak masalah. Maka semoga Allah memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena sesungguhnya kesyukuran itu bukan bersifat anjuran, tetapi sesungguhnya kesyukuran itu bersifat kewajiban dan komitmen kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tempatnya yang sempit tetapi hatinya yang kurang lapang. Bukan rezekinya yang kurang tetapi hatinya yang kurang bersyukur terhadap setiap nikmat yang sudah Allah berikan di dalam perjalanan kehidupan kita. Sesungguhnya kita tidak akan pernah bersyukur kalau kita indikatornya melihat rezeki yang Allah berikan kepada orang lain. Tapi kita akan senantiasa mudah bersyukur ketika kita senantiasa melihat betapa besarnya Allah telah memberikan kenikmatan di dalam kehidupan kita. Kalaupun ada di antara kenikmatan yang belum kita peroleh di dalam kehidupan kita, itu bukan karena Allah tidak mampu memberikan kenikmatan itu kepada kita, tapi bisa jadi keinginan dan kenikmatan yang kita inginkan itu yang Allah belum berikan kepada kita, karena sejatinya di situ mungkin ada keburukan. Karena sayangnya Allah kepada kita, Allah tidak memberikan kenikmatan itu kepada kita supaya kita tidak mendapatkan kecelakaan ketika mendapatkan kenikmatan dan keinginan itu. Analoginya sederhana, anak saya senang sekali dengan permen. Tapi kalau saya memberi permen tiap waktu, tentunya justru saya tidak sayang. Karena saya menjerumuskan anak saya kepada penyakit serius di waktu dia dewasa, ginjal ataupun cuci darah. Tapi karena sayang saya kepada anak saya membatasi permennya. Saya cuma memberikan hanya sekali saja dalam sepekan. Bukan karena saya tidak mampu memberikan permen yang banyak setiap harinya, tapi wujud cintanya saya kepada anak adalah justru tidak memberikan apa yang dia mau. Kadang-kadang memang ada keinginan kita, kemauan kita, kenikmatan yang kita ingin dapatkan tidak kita peroleh. Jangan ngurangi syukurnya kita kepada Allah hanya karena keinginan kita belum kita dapatkan. Karena pada keinginan yang belum kita dapatkan, bisa jadi karena Allah sedang menyelamatkan kita. Karena keinginan itu dan kemauan kita itu ternyata ada banyak kerusakan yang tidak kita sadari di masa mendatang. Atau yang kedua, bisa jadi kita belum mendapatkan keinginan. Itu disebabkan karena Allah memilih dan mencarikan timing yang tepat untuk memberikan keinginan itu di dalam kehidupan kita. Memberi hadiah itu sangat terpengaruh dengan timingnya. Ketika timingnya tepat, tentunya harga itu bermakna.
Mungkin Allah belum memberikan keinginan kita, resolusi kita di tahun 2024. Kenapa kok banyak yang belum kita dapatkan? Mungkin Allah memberikan pada timing yang tepat supaya lebih bermakna apa yang Allah berikan kepada kita. Dan itulah perkara yang menjadikan kita paham. Bersyukurlah. Karena sebenarnya kehidupan kita ini karunia. Kalaupun ada kenikmatan yang belum kita peroleh, itu cuma dua. Bisa jadi kenikmatan itu justru membawa kecelakaan untuk kita, atau bisa jadi Allah memberikan pada waktu yang tepat. Tetapi bersyukurlah. Bukan nikmatnya yang kurang, tetapi syukurnya yang kurang ditambah. Bukan hatinya, bukan tempatnya yang sempit, tetapi hatinya yang kurang lapang di dalam memberikan makna pada setiap apapun yang Allah berikan kepada kehidupan kita. Jangan suka melihat kehidupan orang lain karena ukuran kenikmatan dan kebahagiaan setiap orang dibuat oleh Allah berbeda-beda. Bukankah ukuran sandal kita berbeda? Bukankah pula ukuran sepatu kita juga berbeda? Begitu pula ukuran kebahagiaan setiap orang itu berbeda. Yang menyiksa kita, yang pertama adalah keinginan yang tidak ada habisnya. Yang menyiksa kita, yang kedua itu adalah ketika kita senantiasa mengukur kebahagiaan kita sebagaimana nikmat yang Allah berikan kepada kehidupan orang lain, yang sejatinya itu tidak akan pernah sama dalam kehidupan kita. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur setiap waktunya, setiap saatnya di dalam perjalanan hidup kita. Dan orang yang beriman, simple, orang beriman itu tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tentunya saya pada kesempatan hari ini diberikan amanah untuk menyampaikan sebuah tema dari keluarga PWP Pertamina Cilacap tentang pentingnya silaturahmi dan menjaga hubungan baik. Ini akan menjadi sebuah tema yang akan kita kaji bersama. Semoga apa yang kita pelajari ini akan membawa keberkahan di dalam perjalanan hidup kita dan kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya ibu-ibu yang semoga Allah rahmati. Kalau ibu-ibu hari ini terkumpul dalam satu komunitas besar bernama PWP Pertamina Cilacap, tentunya kita harus selalu ingat betul bahwasanya ketika kita menjadi seorang istri dari suami kita yang bekerja di sebuah instansi, mendapatkan rezeki itu merupakan sebuah kenikmatan. Hari ini penting untuk kita pahami di balik ribuan orang yang hari ini belum mendapatkan pekerjaan dan belum mendapatkan gaji yang mapan dan stabil setiap bulannya. Bagaimanapun ibu ketika hari ini diberikan oleh Allah takdir yang manis, bagaimana ibu menemani suaminya bekerja pada pekerjaan yang halal, mendapatkan gaji, dan mendapatkan kemapanan yang Allah berikan melalui profesi dan pekerjaan yang diselesaikan oleh suami kita, maka ini merupakan sebuah kenikmatan. Tapi ketika kita mendapatkan suami kita bekerja dalam sebuah instansi pada pekerjaan yang halal dan mendapatkan gaji itu merupakan sebuah kenikmatan, kita harus ingat pula, kalau kita mendapatkan di tempat suami kita bekerja dan suasana di tempat suami kita bekerja ketika kita menemani suami kita, instansi itu bukan hanya memberikan rezeki kepada suami kita, tapi memberikan cita rasa keluarga ketika suami kita bekerja, maka itu sebuah karunia dan itu sebuah anugerah yang besar. Karena apa? Banyak orang bekerja mendapatkan gaji, tapi belum tentu dia mendapatkan keluarga di tempat dia bekerja. Dan itu sering kita jumpai. Ada tetangga kita bekerja di satu perusahaan, tetapi di perusahaan itu ternyata mereka saling bermusuhan, mereka saling bertikai, mereka saling sikut-menyikut antara satu dengan satunya. Dan itu terkadang cukup menyita pikiran dan tentunya memforsir emosi setiap harinya. Ketika mungkin bekerja mendapatkan gaji, mungkin gajinya halal, tapi ternyata suasana di tempat pekerjaan sama sekali tidak menjanjikan suasana kekeluargaan, maka itu bukanlah sebuah karunia. Inilah yang menjadikan saya ingin menyampaikan pertama kali kepada ibu-ibu semuanya. Saya berdoa dan saya berharap semoga kita ketika bekerja, para suami ini dan para ibu ketika menemani suaminya ketika bekerja, kita harus selalu ingat kaedahnya. Suami kita mendapatkan gaji itu kenikmatan, tetapi suami kita memberikan cita rasa keluarga di balik teman-teman satu profesi yang akhirnya pada tempat suami kita bekerja memberikan cita rasa keluarga di antara kita dan istri-istri dari suami kita yang lainnya. Dan mereka
betul-betul merasakan arti kekeluargaan ketika mereka bersama menemani suaminya di balik satu profesi yang mereka lakukan, itu karunia dan anugerah. Karena apa? Karena sesungguhnya tidak ada karunia yang Allah berikan kepada kita kecuali salah satu bentuk karunia di dalam kehidupan kita itu apa? Di tempat suami kita bekerja, suami kita dapat gaji. Dan suami kita mendapatkan keluarga bersama dengan teman-teman satu profesi ketika mereka mengabdi pada satu pekerjaan. Mendapatkan rezeki yang halal dan mendapatkan keluarga. Karena itulah yang akan memberikan banyak kebaikan di dalam kehidupan. Kalau kita mendapatkan bagaimana suami kita, teman-teman suami kita, istrinya, teman suami-suami kita, ketika mereka betul-betul telah menjadi bagian dari sebuah keluarga, lalu mereka senantiasa menjaga hubungan kekeluargaan itu dengan baik, maka setidaknya akan memberikan keuntungan besar di dalam kehidupan kita, baik dalam aspek ukhrawi ataupun dalam aspek duniawi. Dalam aspek akhirat, maka setidaknya kita akan mendapatkan bahwasanya ternyata di tempat suami kita bekerja, kita mendapatkan keluarga, di mana keluarga itu akan menjadi salah satu support system kita menuju kepada Allah. Ya, kalau suami kita bekerja, lalu dia mendapatkan teman-temannya, cita rasa sahabat. Kita pun ketika menemani suami kita, lalu ada istri dari suami teman-teman kita, dan kita menjadi keluarga, maka sesungguhnya kita akan mendapatkan keuntungan itu support system. Artinya bahwasanya kita saling bisa menguatkan di dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak lagi sikut menyikut, tidak lagi bermusuhan, dan tidak ada lagi yang saling menjatuhkan ketika kita paham ukuran takdir takaran rezeki sudah ditentukan oleh Allah, dan kita justru saling mencintai dan kita saling mensupport di dalam kebaikan. Dan setidaknya ketika salah satu di antara kita yang wafat, maka orang yang membersamai kita di dalam pekerjaan itulah orang yang akan berdiri menyolati kita ketika kita wafat dan memberikan testimoni kebaikan ketika kita meninggal dunia. Ibu bisa bayangkan kalau suami ibu ataupun ibu sendiri yang ikut dalam perkumpulan wanita Pertamina, lalu kita mendapati bahwasanya di dalam perkumpulan ini betul-betul sudah kayak keluarga, bukan hanya sekedar urusan kerja, bukan hanya urusan minyak, bukan hanya urusan batu bara, tapi ini urusan keluarga. Maka kebaikan dan profit besar yang kita dapatkan itu apa? Nanti ketika kita meninggal dunia, orang-orang yang menjadi keluarga kita itulah yang akan menyolati kita, dan itulah yang akan memberikan testimoni kebaikan kepada kita kalau kita wafat. Ketika kita bermuamalah dengan mereka, bukan hanya sekedar urusan pekerjaan dan untuk mendapatkan gaji, tetapi ketika kita bermuamalah kepada mereka, walaupun kita tidak bertemu dengan nasab, tetapi kita sudah kayak keluarga, maka doanya mereka bermanfaat besar untuk kita, sholatnya mereka bermanfaat besar untuk kita ketika kita wafat, dan testimoni mereka itu bermanfaat besar untuk kita ketika kita wafat. Kalau kita mendapatkan keluarga di tempat kita bekerja, dan perkumpulan istrinya pun mendapatkan suasana keluarga di balik perkumpulan antara istri-istri para pekerja di satu pekerjaan. Makanya Masya Allah kita dapatkan hadis yang pertama, ketika Nabi mengatakan kepada kita, man shalla alaihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi illa syafa'ahumullahu yaumal qiyamah. Tidaklah seseorang ketika wafat disolatkan sama 40 orang yang solih, yang tidak berbuat syirik, kecuali 40 orang yang solih itu akan bisa memberi syafaat, akan memberikan pertolongan kepada mayat yang mereka solati kelak pada waktu di hari kiamat dan ketika mereka di dalam kuburnya. Ibu bisa bayangkan kalau suami ibu meninggal dunia atau ketika ibu meninggal dunia, ibu betul-betul di dalam perkumpulan ini betul-betul sebagaimana keluarga. Kita tidak menghalalkan pertikaian, kita tidak menghalalkan permusuhan. Maka yang terjadi ada 40 orang yang datang menyolati kita dengan ikhlas, tanpa dijanjikan dengan iming-iming dunia dan uang ketika datang menyolati kita. Tapi mereka datang dengan tulus karena merasa kehilangan dan mereka ingat kebaikan yang kita lakukan kepada mereka ketika di dunia. Jumlah mereka 40 saja. Maka sesungguhnya 40 orang yang berdiri, berjejer ketika menyolati kita, maka sesungguhnya mereka bisa memberi syafaat untuk kita dalam kehidupan matinya kita. Inilah yang menjadikan kita selalu memberitahukan kepada setiap para bapak-bapak. Saya selalu memberikan nasihat kepada bapak-bapak.
Bekerjalah di tempat kita bekerja, di mana kita bukan hanya mendapatkan gaji. Bekerjalah di tempat kita bekerja, di mana kita mendapatkan gaji untuk mencukupi keluarga kita. Dan di tempat kita bekerja mendapatkan keluarga. Karena itu karunia besar. Karena orang yang paling sering membersamai kita setelah kita hidupnya mapan, usia 25 sampai usia 50, yang paling sering membersamai kita, terkadang bukan adik dan kakak kandung kita yang berpisah profesinya. Tapi yang paling sering membersamai kita itu justru orang yang bekerja bersama kita 9 to 5 dari 9 sampai ke 5. Ketika mereka berjibaku dengan kita, bertemu dengan kita, bersua dengan kita setiap harinya. Maka sesungguhnya terkadang walaupun kita bukan saudara nasab dengan mereka, tapi kalau hati kita terikat sebagaimana keluarga, maka sungguh demi Allah, itulah perkara yang menjadikan kita berharap semoga teman-teman kita bekerja, istri-istrinya mereka, dan istri-istri kita ketika bersahabat dan berkeluarga dengan istrinya teman-teman kita, maka itulah yang akan memberikan kebaikan. Kalau mereka meninggal dunia disolatkan 40 orang, itu sudah bisa mendapatkan syafaat dari 40 orang yang menyolat. Makanya sering saya berkatakan, cek handphone kita. Ada nggak 40 orang yang kita terus menata treatment kita, muamalah kita dengan mereka, yang mana kalau mereka itu mendapati kita meninggal dunia, mereka yang datang pertama kali untuk menyolatin kita dan merasa kehilangan ketika kita wafat. Kalau ada 40 orang yang sholih, mereka tidak berbuat syirik, mereka sudah jadi keluarga, walaupun mereka tidak bagian dari nasab, dari adik dan abang kita secara nasab, tapi mereka sudah kayak keluarga, beruntung. Minimal 40 kata Nabi. Kalau 40 itu betul-betul kita dapatkan, maka itu keberuntungan yang kita jumpai. Kalau kita di tempat bekerja bukan hanya dapat gaji, tapi kita mendapatkan keluarga. Makanya di Pertamina ini, di PWP, saya tentunya berdoa ini bukan hanya tempat kita bekerja, tapi tempat kita mendapatkan keluarga. Dan itu profit yang pertama kita dapatkan kalau kita menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang ada sesama umatnya Rasulullah SAW. Dan maharnya kita untuk saling mencintai di antara ibu-ibu yang lain, yaitu adalah maharnya adalah iman kita kepada Allah dan Rasul dan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Mungkin terkadang kita tidak bersaudara di dalam iman, tapi kita bersaudara di dalam satu bangsa. Ya, maka itu yang pertama. Yang kedua, apa profitnya kalau kita betul-betul menjaga suasana di komunitas kita, di tempat suami kita bekerja, di tempat kita melakukan aktivitas profesi kita mendapatkan keluarga di tempat itu. Yang kedua, kesaksian mereka itu akan menjadi kesaksiannya Allah di atas muka bumi ini, sebagaimana di dalam hadis riwayat yang sahih. Nabi itu, ibu-ibu, pernah beliau berdiri, pernah beliau dilewati sama jenazah. Ketika jenazah itu melewati beliau, para sahabat itu berkomentar dan memberikan testimoni, khairan. Maka Nabi mengatakan wajabat. Lalu beberapa waktu kemudian Nabi juga sedang dalam kondisi berdiri dilewatin jenazah. Para sahabat langsung berkomentar syarron. Maka Nabi pun mengatakan wajabat. Khairan itu artinya apa? Orang baik. Syarron itu apa? Orang buruk. Ketika Nabi pada dua jenazah melewati beliau dan Nabi sama-sama mengatakan wajabat, para sahabat itu nanya kepada baginda Nabi, apa yang engkau katakan wajibat itu ya Rasulullah? Kenapa yang pertama engkau katakan wajib? Kenapa yang kedua engkau katakan wajib? Maka Nabi itu mengatakan, orang yang meninggal dunia, ketika kalian memberikan testimoni dia adalah orang yang baik, maka wajib bagi Allah memasukkan orang itu ke dalam surga. Dan jenazah yang kalian komentari buruk, maka wajib bagi Allah memasukkan dia ke neraka. Lalu Rasulullah menutup closing sabdanya dengan sebuah kata-kata yang indah. Antum syuhadaullahi fil ardi. Kalian itu saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Ini memberikan arti bahwasanya yang kedua profit yang kita dapatkan. Kalau kita di komunitas ketika kita menemani suami kita di PWP ini, lalu kita bukan hanya sekedar menemani suami kita bekerja, di mana suami kita dapat gaji, tapi kita betul-betul memposisikan perkumpulan ini sebagaimana kita selayak keluarga, lalu kita berbuat baik, kita sabar, selalu mengedepankan prasangka yang baik, selalu kita berhusnudzon yang baik dan memberikan maaf dan tidak menyimpan benci dan dendam atas hal-hal yang terjadi. Maka yang kedua, ketika kita dikenal baik, lalu orang-orang ini berkomentar bahwasanya kita adalah orang yang baik,
ketika kita meninggal dunia, komentar-komentar orang yang pernah membersamai kita ketika kita meninggal dunia itu komentar-komentar mereka itu, Masya Allah. Komentar-komentar itu akan menjadi saksinya Allah di atas muka bumi ini. Ini akan menjadi saksinya Allah di atas muka bumi ini. Dan itu akan diterima oleh Allah dan tidak akan dibiarkan begitu saja. Makanya kita bisa membayangkan kalau ada orang bekerja, di situ saling bermusuhan, di situ saling bertikai, sampai ketika mati, sampai akhirnya orang-orang di sekitarnya bersyukur tentang kematiannya, lalu mereka lega dengan kematiannya karena orang itu buruk, maka seburuk apa tempat kembalinya nanti di akhirat ketika dia dikomentari oleh orang di sekitarnya dengan perkataan-perkataan yang buruk ketika mengenai sikapnya dan muamalahnya. Inilah yang menjadikan kita memahami profit yang kedua. Kenapa kita harus menjadikan perkumpulan, tempat kita bekerja itu selayak keluarga? Karena yang kedua, testimoni-testimoni yang diberikan orang di sekitar kita itu akan menjadi testimoni-testimoninya Allah di atas muka bumi ini. Ya. Jadi ketika kita dalam kehidupan ini sampai akhirnya saling memberikan testimoni. Ibu Mita misalkan memberikan testimoni kepada Ibu Mei. Ibu Mei memberikan testimoni kepada Ibu Mita. Dan testimoninya kebaikan ketika salah satu di antara keduanya wafat. Ya, maka sesungguhnya itu adalah kesaksian-kesaksian yang Allah terima. Makanya inilah pentingnya bagaimana kita di dalam kehidupan kita ini betul-betul memberikan cita rasa keluarga di setiap perkumpulan yang kita ikuti. Karena itulah yang menjadi sesuatu yang mahal dalam kehidupan kita hari ini. Makanya ketika kita saling menjaga, menyadari betul bahwasanya persaudaraan, silaturahmi, berbuat baik, itu merupakan kebaikan yang sejatinya kembali feedbacknya kembali kepada kita. Karena kebaikan kita membentuk algoritma yang akan mengembalikan kebaikan itu dalam kehidupan kita. Maka fahami betul, sesungguhnya itulah yang akan menjadikan kita. Itulah yang akan menjadikan kita mendapatkan kebaikan ketika kita wafat. Itu yang kedua profitnya, Bu. Kita tidak bisa, ibu-ibu. Kita tidak bisa masuk surga itu hanya mengandalkan sholat kita. Jujur aja deh, sholatnya kita banyak yang tidak khusyuk. Kalau kita mengandalkan ke surga itu hanya bermodal dengan puasa sunnah kita, kapan sih kita puasa sunnah? Apakah tiap hari? Belum lagi ketika kita terkadang puasa sunnah diketahui teman kita, kadang-kadang hati kita diuji dengan keikhlasan. Kalau kita ke surga hanya bermodal dengan umrah, kita berapa kali umrah sepanjang hidup kita? Kalau kita hanya dengan modal haji, banyak di antara kita belum haji karena antriannya begitu panjang. Maka kita membutuhkan big up. Ketika kita menyadari kematian itu merupakan sebuah keniscayaan dan pintu yang pasti kita akan datangi, pintu itu bernama kematian, pastikan bahwasanya ketika kematian itu datang, orang yang membersamai kita 9 to 5, orang yang menemani kita dalam bekerja, istri mereka, keluarga mereka itu menjadi keluarga kita. Salatnya mereka untuk kita memberikan profit akhirat, testimoninya mereka untuk kita memberikan akhirat. Dan profit yang ketiga, kata Nabi, doanya mereka itu akan memberi kebaikan untuk kita. Berapa banyak orang yang mereka itu masuk surga karena syafaat dari temannya. Sebagaimana dalam satu riwayat yang begitu panjang, ada penduduk surga sudah berada di surga. Lalu para penduduk-penduduk surga ini bertanya ketika mereka tidak menjumpai teman-teman yang sering mereka lihat ketika dulu di dunia. Aina haula yusalluna ma'ana wa aina haula yasumuna ma'ana wa aina haula wa ya'maluna ma'ana. Mana teman-teman yang dulunya sholat sama kami, puasa sama kami, bersedekah sama kami, beramal soleh sama kami. Lalu Allah menyampaikan kepada penduduk surga ini ketika mereka merindu hatinya kepada teman-teman yang dulunya membersamai mereka dalam kebaikan. Lalu Allah menyampaikan kepada penduduk surga, haula'i finnar, orang-orang yang kalian tanyakan itu berada di dalam neraka. Akhrijuhum mimman kana fi qalbihi misqala dinarin min iman. Ayo keluarin deh teman-temanmu itu apabila mereka memiliki kadar iman seberat 1 dinar. 1 dinar itu berapa Ustaz? 4,25 gram. Itu 1 dinar. Amalan apa itu emas? Iman seberat 4,25 gram. Akhirnya penduduk surga masuk ke neraka dan neraka tidak bisa membakar tubuh mereka karena neraka diharamkan untuk bisa membakar penduduk surga. Masuklah itu penduduk surga ke neraka mencari teman-teman yang dulunya membersamai mereka di dalam sholat, dalam puasa, dalam kebaikan. Dikeluarkan satu-satu menuju surga.
disebabkan syafaat yang mereka peroleh dan mereka dapatkan dari teman-teman mereka. Ya. Makanya kita di dalam kita bekerja, suami-suami kita ketika mereka bekerja itu kan melewati puasa Ramadan bersama. Kita dengan perkumpulan wanita Pertamina, kita juga melakukan amal soleh bersama kan. Ada bansos yang kita lakukan bersama. Ketika Ramadan ada buka bersama. Itu tidak hanya menjadi satu kegiatan yang tidak menghilangkan jejak, itu satu kebaikan yang akan meninggalkan jejak kebaikan, di mana jejak kebaikan itu bisa menjadi sebab syafaat untuk kita dalam kehidupan di akhirat. Inilah pentingnya bagi kita. Akhirnya yang ketiga, profit apa yang kita peroleh dan profit apa yang kita dapatkan. Yang ketiga, kamu akan mendapatkan doa dan kamu berpotensi mendapatkan syafaatnya. Itulah kenapa di dalam Islam kita menjumpai bahwasanya Islam itu bukan hanya urusan masalah sholat. Itulah mengapa di dalam Islam itu, Islam tidak hanya mengatur bagaimana kita i'tikaf di masjid ketika kita beribadah kepada Allah. Tapi Islam itu mengatur bagaimana kita di dalam kehidupan ini menjaga persaudaraan dan berbuat baik. Makanya ketika kita memahami ibu-ibu, semua aturan agama itu intinya satu, supaya kita berbuat baik dan tidak menyakiti orang lain, supaya tidak pecah silaturahmi. Itu yang ada di dalam kehidupan syariat. Kenapa kita disuruh ngomong yang baik? Kalau tidak bisa ngomong yang baik, diam, supaya tidak nyakitin orang. Kenapa kita ada perintah untuk sedekah? Supaya menyenangkan hatinya orang dari kalangan fakir miskin. Kenapa kita kalau masuk rumah orang harus mengetuk dan mengucapkan Assalamualaikum? Kalau kamu datang ke rumahnya dan langsung membuka pintu, itu menyempitkan hatinya dan mudah untuk menjadikan dia benci kepada dirimu. Kenapa harus ada ucapan Assalamualaikum? Diaturnya 3 kali, tidak boleh lebih dari 3 kali. Kalau sudah ngucapin salam 3 kali, kok tidak dibuka pintunya, pulang. Kenapa itu terjadi, Ustadz? Supaya setiap penghuni rumah punya hak untuk menerima dan punya hak untuk menolak. Ketika kondisinya memang tidak kondusif untuk menerima tamu pada saat itu. Kenapa kita kalau masak daging diperintahkan untuk memperbanyak kuah? Supaya tetangga kita yang mencium bau daging yang kita masak tidak tersakiti baunya ketika kita tidak memberikan kuahnya atau bagian dari masakan yang kita buat, supaya ketika hidungnya tersakiti terobati dengan makanan yang kita hadiahkan pula untuk mereka, walaupun mungkin komposisinya banyak kuahnya daripada dagingnya. Kenapa kok sunnah sampai masuk mengintervensi aturan dapur kita? Supaya tidak nyakitin orang. Kenapa kita dimakruhkan untuk makan pete, bawang merah, bawang putih ketika banyak berkerumun di depan manusia? Supaya tidak nyakitin orang bau kita. Kenapa kita disunahkan bersiwak? Supaya bau mulut kita tidak sampai tercium orang lain. Masya Allah itu. Kenapa kita kalau silaturahmi diatur, tidak boleh terlalu sering silaturahmi ibu. Makanya Nabi memberikan syariat zurgiban tazid hubban. Kalau ngunjungin saudaramu jangan terlalu sering supaya tambah cinta. Karena kalau terlalu sering, hati yang lapang lama-lama menjadi sempit. Itu semuanya diatur oleh Allah sedemikian detailnya, itu dengan satu tujuan, supaya kita mampu menghadirkan alasan untuk menjaga silaturahmi, mendapatkan kekeluargaan di antara teman ketika kita berinteraksi sosial, dan kita bisa berbuat baik. Makanya satu kebaikan yang paling besar di dalam agama kita itu bukan hanya ibadah pribadi kita, tapi amalan yang paling besar di sisi Allah itu apa? Ketika amalan kita membawa manfaat untuk orang lain, menyenangkan hati orang lain, itu amalannya besar. Makanya Nabi sampai mengajarkan, sampai Nabi itu bersabda di dalam satu hadisnya, fima ma'na li an asira fi masirati akhi ahabba ilayya min atakifa fi masjidi hadha syahron. Aku menemani orang untuk memenuhi kebutuhannya selama 1 hari, itu lebih aku cintai daripada aku iktikaf di Masjid Nabi atau di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Kenapa Nabi bisa mengatakan sabda sedahsyat itu? Orang yang itikaf 1 bulan di masjidnya Nabi kalah dengan pahalanya orang yang menemani orang lain ketika memenuhi kebutuhannya. Walaupun cuma 1 hari. Jadi kalau ibu menemani saudaranya selama 1 hari, itu lebih utama daripada itikaf di masjid Nabi selama 1 bulan. 30 hari. Ya. Jadi misalkan ada ibu dia mendapati Ibu Indri,
membutuhkan bantuan, ibu dia keluar, ayo Bu Indri, seharian ini saya temenin. Ya saya lagi sedih Bu dia, oke, saya temenin Bu Indri. Saya khawatir kalau Ibu Indri nanti pergi kemana-mana sendirian, nanti ada apa-apa, saya temenin. Maka kata Nabi, kamu menemani saudaramu atas kebutuhannya selama 1 hari. Kata Nabi, itu lebih aku senangi daripada kamu itikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Kata Nabi SAW. Kenapa? Karena itikaf itu manfaatnya kembali sama diri kita sendiri. Tapi ketika kita membantu orang, maka manfaatnya itu kembali kepada orang lain. Dan Allah itu paling senang ketika kita itu senantiasa memiliki empati dan simpati kepada orang lain ketika kita berbuat baik. Itulah yang menjadikan kita paham. Sunnah itu bukan hanya melulu mengurus bagaimana fikih. Sunnah itu mengurus bukan hanya tentang masalah kita beribadah. Tapi sunnah itu mengatur bagaimana kita berupaya betul untuk menjaga persaudaraan, menjaga silaturahmi, senantiasa kita berbuat baik, supaya kita senantiasa memiliki 1001 alasan untuk tetap bersaudara, menjadi hambanya Allah, dan tetap menjadi saudara sesama umatnya Rasulullah SAW, dan kita membenci setiap permusuhan dan pertikaian sebagaimana kita paham pertikaian dan permusuhan itu datangnya dari setan, dan kita tidak mau menjadi setan dalam bentuk manusia. Ya. Ini yang terkadang orang banyak tidak paham. Makanya rata-rata pahala yang besar itu rata-rata pahalanya ketika berkaitan tentang manfaat yang kita berikan kepada orang lain. Makanya Islam itu menjaga betul supaya kita ini senantiasa bersaudara. Dan menjaga silaturahmi. Supaya di tempat kita hidup dimanapun kita menjadi orang yang dicintai. Dan saya mengingatkan kembali kalau kita betul-betul di tempat kita bekerja, di tempat suami kita bekerja, ketika kita terikat kepada satu perkumpulan, kita bukan hanya menemani suami kita mendapatkan gaji, tapi mendapatkan keluarga. Kita mendapatkan syafaat dari sholatnya, testimoninya, doanya, dan syafaatnya akan kita peroleh ketika kita menjadi keluarga dan tidak menjadi bagian orang yang menikmati pertikaian dan permusuhan. Inilah indahnya sunnah. Makanya di dalam kehidupan ini Nabi itu mewanti-wanti supaya kita tidak terlibat pertikaian yang mengacak-ngacak ukhuwah dan merobek-robek arti silaturahmi di antara sesama muslim dan sesama muslimah. Karena tidak ada orang yang paling membenci permusuhan yang terjadi di antara orang yang beriman kecuali adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi itu satu pribadi lelaki yang begitu agung yang paling tidak nyaman ketika mendapati umatnya itu saling berselisih dan bertikai. Dan pertikaian itu akan melahirkan banyak sekali kerusakan di dalam kehidupan. Akan melahirkan dendam, akan melahirkan kebencian, akan menghabiskan energi. Dan tentunya banyak sekali zat-zat yang berbahaya yang bisa muncul dan tumbuh di tubuh kita ketika kita menghadapi suasana pertikaian dan permusuhan yang tidak ada habisnya. Saya baru tahu ya kalau ternyata kortisol, salah satu pemicu kanker itu salah satunya bisa muncul disebabkan karena kebencian yang tidak berujung. Kebencian yang tidak berujung itu biasanya menyebabkan kortisol itu naik dan imun tubuh turun. Itulah saya tahu kenapa kalau Islam itu narasinya memaafkan, berbuat baik, lapang, berprasangka yang baik. Karena ternyata itu bukan hanya bicara tentang pahala, tapi bicara tentang kualitas kesehatan kita sebagai satu pribadi dalam kehidupan kita. Jadi inilah yang menjadikan kita akhirnya berkomitmen kuat pada kehidupan kita itu adalah sesungguhnya ketika kita menjalani kehidupan kita sebagai seorang hambanya Allah, jangan hanya memperhatikan sholat duhamu, jangan hanya memperhatikan semata-mata dzikirmu. Sholat duhamu penting, dzikirmu juga sangat penting. Tapi bukan hanya itu, tapi memperhatikan bagaimana komitmen kita untuk menjaga persaudaraan, menjaga silaturahmi. Supaya kita mendapatkan keluarga di antara sesama umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan itu termasuk salah satu hal perkara yang begitu langka dalam kehidupan hari ini. Hari ini narasinya itu pertikaian terus, permusuhan terus. Sesama tim dakwah bisa bertengkar. Internal tim dakwah bisa bertengkar. Di tempat komunitas suami kita bekerja kadang-kadang ada kisruh dan ada pertengkaran. Ini kalau terus diikuti
dan terus untuk diperhatikan, tidak ada ujungnya. Tidak ada ujungnya, Ibu. Dan justru yang akan menyempitkan hati kita. Karena kebencian itu selalu datang dari setan ketika kebencian kita kepada sesama orang yang beriman. Makanya perintahnya Allah itu apa? Kepada kita di dalam surat An-Nur ayat 22. Kita ini ketika berinteraksi kepada sesama manusia, maka kaedah umumnya, narasinya yang dipakai oleh Allah itu apa? Wal ya'fu wal yasfahu. Maafin, udahlah berlapang dada. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum. Apakah kamu tidak suka kalau kamu memaafkan orang lain, kamu akan mudah dimaafkan sama Allah? Kenapa Allah bisa menyampaikan firman yang begitu lembut masuk ke hati kita? Udahlah maafin, lapang dada sama saudara-saudaramu itu. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum. Apakah kamu juga tidak suka kalau Allah juga ngampunin kamu dan maafin kamu? Dalam surat An-Nur 22. Ini menjelaskan kepada kita betapa dahsyatnya kekuatan silaturahmi. Ya, walaupun mungkin para ulama ada yang mengatakan silaturahmi untuk keluarga, dia mengatakan silaturahmi bukan untuk orang lain. Tapi definisi itu bisa kita pakai secara umum. Silaturahmi bukan hanya dalam kita bersama kerabat kita. Bahkan ukhuwah pun kepada sesama orang di sekitar kita. Lingkungan kita bekerja, lingkungan kantor suami kita. Di situ pun membutuhkan ukhuwah dan persaudaraan dengan kita menjaga kebaikan ketika kita berbuat baik. Islam itu satu. Jangan nyakitin orang. Kalau kamu nggak bisa membahagiakan, jangan membuat dia sedih. Kalau kamu nggak bisa melapangkan, ya jangan menyempitkan dirinya. Kalau kamu tidak bisa mengembirakan, jangan menyusahkan dirinya. Intinya kan begitu. Ya kalau kita nggak bisa membahagiakan, ya jangan menyedihkan. Kalau kita nggak bisa melapangkan, ya jangan menyempitkan. Itu life hack-nya seorang muslim itu begitu dalam kehidupan kita. Ini kalau betul-betul diterapkan akan menciptakan suasana yang betul-betul kondusif. Anak yang tumbuh di satu keluarga ketika orang tuanya tidak banyak bertengkar, anak itu akan tumbuh harum ketika di masa dia dewasa. Suami kita kalau bekerja di tempat yang dia mendapatkan keluarga, bukan hanya dia mendapatkan gaji, dia akan lebih terjaga kesehatan mentalnya dan kesehatan psikisnya dan fisiknya. Ibu terlibat dalam satu komunitas dan ibu tahu di komunitas itu saling menjaga persaudaraan dan ingin menghadirkan arti kekeluargaan, ibu akan bahagia betul. Karena itu akan membawa dampak kebaikan di dalam kehidupan kita. Permusuhan itu menguras energi. Permusuhan itu emosi yang tidak tuntas. Dan kita harus ingat apa yang dikatakan para psikolog. Penyakit fisik itu biasanya adalah karena emosi yang tidak tuntas. Itulah kenapa narasi dalam Islam itu damai, baik, maafin, mintalah maaf. Selalu narasinya begitu di dalam Quran. Bukan karena ini menceritakan tentang sisi pahalanya doang. Perintah agama bukan hanya dipahami dari sudut pandang fikih. Tapi perintah-perintah agama itu dipahami lebih jauh. Oh, ternyata perintah-perintah ini tuh membawa kesehatan dalam kehidupan kita. Terkadang penyakit seseorang itu berat. Lalu ketika dia belajar memaafkan, penyakit beratnya itu disembuhkan oleh Allah. Itulah indahnya ketika kita senantiasa menjaga ukhuwah, menjaga silaturahmi di dalam kehidupan kita. Dan kita memang betul-betul berbuat baik, bukan hanya kepada keluarga kita secara nasab, tapi kita berbuat baik kepada orang yang sejatinya tidak mendolimi dan tidak berbuat jahat dalam kehidupan kita. Itulah yang kita inginkan. Mendapatkan gaji ketika bekerja itu nikmat. Tapi mendapatkan keluarga di tempat kita mendapatkan gaji itu karunia dan itu anugerah besar di dalam kehidupan kita. Sekarang kita bahas, setelah kita memahami ini, mungkin kita bahas apa yang menyebabkan akhirnya gagalnya silaturahmi. Dan akhirnya terjadilah pertikaian dan permusuhan. Sebagaimana kita jumpai hari ini. Banyak pertikaian dan banyak permusuhan terjadi di mana-mana. Bukan hanya kepada satu komunitas, bukan hanya di tempat kita bekerja, bahkan di tempat-tempat kebaikan di masjid pun banyak kita menjumpai pertikaian dan permusuhan dan tidak terjaganya ukhuwah dan tidak terjaganya silaturahmi. Apa sih yang menjadikan ini tidak bisa terjadi? Ada beberapa sebab. Mari kita mencoba untuk melihat supaya kita mampu menasihati diri kita. Jangan sampai kita memiliki hal-hal ini yang bisa merusak
kenikmatan kita untuk menjadi seorang muslim yang bersaudara dan menikmati kehidupan kita dengan lapang hati tanpa ada pertikaian dan permusuhan. Biasanya yang merusak ukhuwah atau yang merusak silaturahmi itu setidaknya ada 4 lah. Ya, walaupun ini panjang tapi saya sampaikan 4 saja. Apa yang biasanya merusak itu? Yang pertama, yang biasanya merusak arti kekeluargaan, arti kebersamaan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama adalah ketika kita selalu menajamkan urusan fikih. Dan menjadikan urusan fikih itu menjadi sebab kita memberikan loyalitas ketika kita mendapatkan yang satu frekuensi. Dan meletakkan permusuhan ketika kita mendapatkan orang itu tidak satu frekuensi dengan kita. Udah. Kalau sudah menempatkan fikih menjadi nomor 1, mengalahkan keimanan seorang muslim ketika dia menjadi hambanya Allah, akhirnya kita akan terus bermusuhan dan bertikai. Dan tidak akan tercipta nuansa persaudaraan, Ibu. Padahal fikih itu luas, yang sempit itu hati kita. Tidak bisa kita membatasi fikih menurut satu pendapat, sebagaimana setidaknya ada 4 madhab besar yang diakui dan diikuti mayoritas masyarakat muslim dunia. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Masalah fikih itu luas, yang sempit itu hati kita. Fikih itu luas, yang sempit itu hati kita. Jangan pernah lupa tentang kata-kata ini. Dan biasanya yang menjadikan kita tidak bisa menjaga silaturahmi itu apa? Karena perbedaan fikih menjadikan kita meletakkan permusuhan. Tapi kalau kita mendapatkan frekuensi yang sama, persis dengan kita meletakkan loyalitas dan kecintaan. Yang tidak bisa. Kecintaan itu diletakkan di atas kaidah keimanan. Bukan dalam kaidah fikih ketika kita 100% sama. Ya. Ada terkadang saudara kita dengan berbagai macam kekurangannya, tetapi dia memiliki kelebihan di sisi Allah yang mungkin kita tidak sadari. Kalau fikih itu selalu ada. Selalu ada. Selalu ada celah untuk kita berbeda. Saya dalam pilihan fikih saya, apakah sama dengan pilihan fikihnya ustadz yang lain? Kadang-kadang kita tidak sama. Tapi selama kita tidak menjadikan fikih menjadi standar kita untuk saling mencintai, kita masih bisa ketemu, masih bisa saling ngopi, kita masih saling bisa untuk keep in touch, untuk mengetahui kabarnya. Kenapa? Ya karena masalah fikih itu bukan kaidah kita untuk meletakkan persaudaraan. Kaidah kita meletakkan persaudaraan itu kaidahnya keimanan dan ketika dia berbuat baik. Jadi akhirnya jangan sampai kita ini fanatik sama pendapat fikih. Lalu akhirnya pendapat fikih itu menjadikan kita gampang menghujat, gampang merendahkan orang. Ya tidak akan pernah terjadi arti persaudaraan ketika kita senantiasa memprioritaskan fikih, lalu kita mengkerdilkan arti keimanan yang dimiliki saudara kita, walaupun berbeda fikihnya dengan kita. Ya. Jadilah air yang sifatnya mengademkan, jadilah jarum yang sifatnya itu merekatkan. Jangan menjadi api yang sifatnya membakar hati menjadi gosong. Jangan menjadi gunting yang sifatnya itu merobek ukhuwah dan persaudaraan dan silaturahmi. Jadi kadang-kadang jangan sampai di antara komunitas ini hanya karena beda fikih itu lalu kita berkelompok-berkelompok. Yang sana mengatakan Wahabi, yang di sana mengatakan Ahlul Bid'ah. Sampai kapan? Yang di sana dikatakan Ahlul Bid'ah lalu mengatakan kembali Wahabi. Yang di sini mengatakan apa? Ahlul Bid'ah. Tidak selesai. Siapa yang akan paling terkena dampaknya kalau kita menjadi orang tua hari ini selalu memperlihatkan permusuhan? Anak-anak kita yang akan menjadi korbannya. Anak-anak kita sekarang tidak nyaman belajar agama karena mereka mendapati orang yang belajar agama itu sering bertikai dan sering bermusuhan. Mereka larinya apa? Larinya ke berbagai macam entertain. Pokoknya bukan politik, pokoknya bukan konten agama. Itu yang mereka paling hindari. Kenapa? Mereka sudah muak melihat pertikaian dan permusuhan. Itu pula yang menjadikan saya memberikan konsep sama putra-putri saya itu salah satunya adalah mereka sudah mulai paham terhadap pendapat-pendapat yang terkadang tidak sama dengan pendapat yang mereka lihat dari abinya. Karena yang menjadikan rusaknya persaudaraan itu, rusaknya silaturahmi, dan akhirnya kita tidak bisa berbuat baik itu apa? Kita menjadikan fikih menjadi dasar loyalitas untuk mencintai dan tidak mencintai. Lalu kita fanatik
buta terhadap pendapat-pendapat itu. Menganggap ustadznya 100% klop dengan Nabi dan menganggap ustadz siapapun yang tidak sama dengan ustadznya, dia seakan-akan berbeda dengan Nabi. Itu sudah berat. Itu sudah berat. Ya. Makanya kita harus paham bahwasanya Islam itu memaklumi perbedaan. Ya, Islam itu memaklumi perbedaan. Selama perbedaan itu selalu ada di dalam koridor-koridor referensi dan literasi yang ada di dalam kitabnya para ulama. Makanya akhirnya yang pertama, apa yang menjadikan kita tidak bisa menjaga silaturahmi di tempat kantor, di tempat komunitas, di masjid gitu. Kalau kita sudah fanatik kepada pendapat kita, sudah sulit. Maunya didengar, tidak mau mendengar. Maunya diikutin, tapi tidak pernah mau belajar untuk ngikutin. Maunya dihormatin, tapi tidak mau belajar untuk menghormati. Ya berat lah, kayak gitu. Agama ini tidak bisa menyatukan orang yang selalu merasa tinggi dengan pendapat-pendapat fanatiknya. Karena itu tidak akan selesai selama-lamanya. Ya, jadi berbeda itu fitrah, bersatu itu perintah, itu yang dikatakan oleh Allah. Janganlah kita hanya masalah fikih lalu kita hujat, kita cela, kita bodoh-bodohkan, kita sesat-sesatin. Nggak akan selesai kita bicara tentang masalah fikih kalau sudah kita berkeinginan untuk menjaga silaturahmi di antara sesama manusia dan sesama umat yang Nabi Muhammad SAW. Fanatisme itu merusak. Fanatisme itu merusak. Sama ibu punya benih yang bagus di tanah yang subur, tapi kita biarkan rumput-rumput liar tinggi hidup di sekitar benih yang kita tanam, benih itu akan mati. Kenapa? Asupan air yang harusnya dia dapatkan diambil semuanya oleh rumput-rumput liar ketika kita biarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, persaudaraan itu pecah. Silaturahmi itu akan pecah kalau kita sudah mendolimi orang. Kalau kita sudah berani mendolimi orang, nyakitin orang, tidak akan bisa terjaga silaturahmi. Makanya di dalam agama kita, aturan keras, aturan tegas dipasang oleh Nabi. Siapapun yang mendolimi dia hutang, dan siapapun yang berbuat dolim akan dibalas oleh Allah. Baik dia dolim kepada sesama muslim atau dia dolim sama non-muslim sekalipun dibalas oleh Allah. Karena apa? Karena kedoliman itu merusak silaturahmi. Kalau sudah menyakitin itu merusak silaturahmi. Makanya tidaklah orang berbuat dolim kecuali dia berhadapan langsung dengan Allah. Karena orang yang berbuat dolim, dia telah menyobek tirai antara dirinya dengan Allah dan dia berhadapan langsung dengan Allah. Walaupun orang yang dia dolimi tidak bisa membalas kelakuan dia. Allah yang akan membalaskan kelakuan itu kepada orang yang mendolimi. Ada sebuah kisah bagus sekali Ibu. Ada seorang nelayan dapat ikan besar, dia jalan di pinggir pantai dan dia ingin membawa ikan itu pulang ke rumah. Biasanya dia jual ikan, tapi pada saat itu momennya dia tidak ingin jual ikan. Ikannya gede dan dia ingin masak bersama keluarganya. Lewatlah seorang laki-laki yang memiliki kuasa, lalu memukul nelayan itu, lalu meminta nelayan itu menjual ikan itu, tapi nelayan itu tidak mau menjual. Lalu akhirnya laki-laki itu kecewa, dipukullah nelayan itu sampai jatuh, direbutlah ikannya. Dibawa ke rumah malamnya makan, tertancap duri di jempolnya. Semalam suntuk dia tidak bisa tidur. Dibawa ke tabib kaget karena sudah busuk dan harus dieksekusi untuk dipotong, diamputasi karena tidak ada jalan keluar. Baru saja dipotong jempolnya pulang sampai di rumah telapak tangannya sudah menghitam busuk. Datang lagi ke tabib kesakitan, dipotong telapak tangannya. Baru pulang sebentar busuknya sudah naik ke ujung tangannya. Datang lagi ke tabib, dipotong sampai sikunya. Sang tabib pun heran karena tidak pernah menjumpai kasus itu selama dia menjalankan praktek kesehatan. Pulang dia sampai ke rumah ternyata sudah sampai sini Bu, busuknya. Sampai akhirnya dipotong di sini. Dan ketika dipotong di sini ada seorang ulama ketika melihat kejadian itu lalu bertanya, ini kenapa kamu setiap datang ke tabib dipotong tanganmu dan diamputasi? Iya, saya makan ikan tertancap duri, lalu cepat sekali busuknya. Dari jempol, telapak tangan, tangan sampai siku, sampai ujungnya.
Ulama ini bertanya kepada orang ini yang nestapa dan kasihan ini. Kamu dapat ikannya di mana? Dapat ikannya di pantai. Berapa kamu membeli ikan itu? Aku tidak beli. Nah terus aku pukul orangnya. Lalu ulama itu berkata, kamu minta ridhonya. Kalau kamu tidak minta ridhonya, apa yang kamu rasakan ini akan merambat itu infeksinya ke seluruh bagian tubuhmu yang vital dan kamu akan mati dalam kondisi terhina. Ketakutan dia, akhirnya dia datang ke nelayan itu dan nelayan itu sudah lupa sama orang tersebut. Orang tersebut menabrak sang nelayan dan dia minta maaf. Sang nelayan itu berkata, saya tidak kenal kamu. Orang itu berkata, saya merebut ikanmu. Nelayan itu membantah. Yang merebut ikanku itu memukul aku dengan tangan kanan. Kamu tidak punya tangan kanan. Iya itu aku. Inilah kejadian yang menimpa kepadaku. Dilihat lagi oleh nelayan. Oh iya ini kamu. Dan nelayan itu berkata, aku tidak tahu kalau akibatnya bisa sejauh ini. Ya sudah, aku ridhoi kamu. Walaupun sebenarnya aku sedih pada saat kamu merampas ikanku. Maka orang ini sebelum berpisah dengan nelayan berkata, apa doamu kepada Allah sampai Allah menimpakan kepadaku hukuman semacam ini? Aku berdoa, Allahumma hada abduka taqawa alayya ala dha'fi biquwatihi fa akhadha mimma razaqtani fa arini qudrataka. Maka aku berdoa, ketika kamu merampas ikanku, memukul aku, menendang aku berdoa, ya Allah ini ada hambamu sok jagoan kepadaku. Mengambil rezeki ikan yang telah Engkau berikan kepadaku, maka berikanlah kuasamu kepada dirinya. Barulah orang laki-laki itu sadar. Ternyata dia telah berhadapan dengan Allah ketika nelayan itu mengadu kepada Allah. Jadi di situ kita mempelajari yang kedua. Biasanya tidak bisa ada silaturahmi itu gimana? Kalau sudah ada kezaliman, jangan ada kezaliman. Kezaliman itu merusak persaudaraan. Kezaliman itu merusak persahabatan. Kezaliman itu merusak kebersamaan. Jangan dolimi nama baiknya, jangan dolimi kehormatannya. Kalau kamu mendapatkan kekurangannya, diam. Kalau kamu menjumpai dosanya, diam. Berdoalah kepada Allah supaya Allah menyembuhkan dan memberikan kepadanya jalan hidayah. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga yang biasanya merusak silaturahmi, yang kebersamaan di dalam satu keluarga, yaitu yang ketiga, yaitu adalah ketika kita senantiasa ada kesombongan di balik setiap apapun yang telah kita capai. Sombong dengan harta, sombong dengan jabatan, atau sombong dengan ilmu. Dan yang paling berbahaya itu sombong dengan ilmu. Kalau orang sudah merasa lebih pintar daripada temannya, itu yang menjadikan tidak akan bisa silaturahmi. Kenapa? Dia merasa lebih pintar daripada orang lain. Kesombongan itu menyergap hatinya. Rahmatnya Allah itu tidak pernah mendaki ke tempat yang tinggi. Tetapi rahmatnya Allah itu selalu menyapa di tempat-tempat yang rendah. Menyapa di tempat yang rendah. Menyapa di hati-hati yang merendah dan bertawaduk kepada Allah. Orang kalau sudah dalam kondisi dia itu sombong, dia tidak akan bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Semua dari kita ini titipan. Kalimat tauhid yang Allah ajarkan kepada kita dan sudah sering kita ucapkan setiap ada teman kita meninggal dunia. Apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua kita ini miliknya Allah. Tidak ada yang kita punya. Tidak ada apapun yang kita miliki. Tidak perlu kita sombongkan. Dan yang paling tercela itu sombong sama ilmu. Yang paling tercela itu sombong sama ibadah. Ilmunya belum tentu 100% benar. Ibadahnya juga belum tentu 100% mampu dia jalankan. Tapi dia sudah sombong. Nah kesombongan ini merusak silaturahmi. Merusak persaudaraan di dalam kehidupan kita bersama dengan orang-orang lainnya. Makanya kita minta sama Allah itu supaya kita diberikan hati yang tawadhu. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jangan merasa kita penting. Maka lebih baik kita merasa, saya ini orang gak penting. Biasa, orang biasa. Itu menjadikan kita mudah untuk saling bersaudara. Ya, itu yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat. Apa perkara yang merusak persaudaraan? Perkara yang merusak persaudaraan itu adalah ketika kita senantiasa selalu merasa benar dan tidak pernah mengevaluasi kesalahan kita.
Ya. Kita pasti menjumpai kesalahan orang, sebagaimana kita pun memiliki kesalahan. Jangan memimpikan punya sahabat kayak Abu Bakar kalau diri kita saja tidak sebagaimana Umar. Kalau diri kita penuh dengan dosa, sahabat kita pun sepadan dengan kita. Dan orang yang di sekitar kita juga sesuai dengan kadar kualitas kita yang terkadang memiliki kekurangan dan keterbatasan. Jangan menuntut kesempurnaan karena tidak akan kita pernah dapatkan di tempat kita bermuamalah. Kebersamaan tidak menjanjikan kepuasan, tetapi kebersamaan itu menjanjikan keberkahan ketika kita selalu bersabar. Yang merusak persaudaraan itu apa? Kita menuntut sempurna terus dan kita menuntut orang lain di sekitar kita itu tidak sama sekali melakukan kesalahan. Wong kita saja sering melakukan kesalahan kok. Kita menuntut orang lain sempurna. Silaturahmi tidak menjanjikan kepuasan, tapi pasti memberikan keberkahan. Jadi kalau ada di antara teman-teman perkumpulan ini, PWP ini, ada yang terkadang salah, ada yang terkadang sikapnya kurang benar menurut kita, ya wajar, maafkan. So bagaimana kita juga ingin dimaafkan oleh mereka dan kita ingin dimaafkan sama Allah. Kalau ada orang ibu-ibu, kok sampai dia berteman 30 tahun, jangan dilihat bertemannya. Yang kita lihat itu apa? Sudah berapa kali mereka saling memaafkan. Kalau kita ngelihat ada orang nikah 50 tahun, golden marriage, itu jangan kita lihat 50 tahunnya. Kalau ada suami istri bertahan sampai 50 tahun, yang kita tidak lihat di balik mereka tersenyum walaupun mereka sudah rentah tetapi mereka masih bisa saling menggoda. Itu simpel. Sudah berapa kali mereka saling memaafkan? Karena mereka nggak menuntut kesempurnaan. Tidak bisa kita menuntut kesempurnaan dalam hidup. Makanya kalau ada orang berkata, saya ingin semua orang di sekitar saya itu tidak melakukan kesalahan. Kita aja melakukan kesalahan kok. Man talaba akhan bila aibin bagiya bila akhin. Siapapun yang mencari teman, orang yang mencari saudara, yang mana syaratnya tidak punya kesalahan, dia tidak akan pernah punya teman. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang tidak punya kesalahan. Kaidahnya simple kok. If you don't accept my words, you don't deserve my best. Ya kalau kamu nggak menerima kekuranganku, ya kamu tidak pantas menerima kelebihanku. Maka yang keempat yang menjadikan kita terkadang susah untuk silaturahmi itu apa? Kita menuntut kesempurnaan. Kita maunya di WBP ini nggak ada yang berbuat salah. Tidak bisa. Semuanya nyenengin kita. Tidak bisa. Terkadang kita menghadapi keputusan-keputusan atasan. Terkadang keputusan itu terkadang tidak melegakan hati kita. Ya sudah. Menjaga kebersamaan saya ikut. Walaupun saya tidak sesuai dengan apa yang saya mau. Sabar. Karena menjanjikan keberkahan bagi mereka yang sabar. Kalau 4 perkara ini kita jaga, insya Allah, disitulah kita akan mendapatkan bahagia. Bahagia itu apa? Di tempat kita menemani suami kita, bekerja dan mendapatkan gaji mencukupi kebutuhan kita sehari-hari, di situ kita mendapatkan keluarga. Siapapun yang telah mendapatkan keluarga dalam silaturahmi dan di dalam dia menjaga ukhuwah, saudaranya adalah saudara-saudara muslim yang tidak terlibat dalam nasab dan tidak terikat dengan nasab, tapi mereka kayak saudara, kita mendapatkan 3. Ketika disolati mereka 40 orang memberi syafaat untuk kita. Testimoni mereka akan menjadi testimoninya Allah di atas muka bumi. Dan yang ketiga, yaitu kita akan mendapatkan cipratan doa dari mereka dan memberi syafaat untuk kita ketika nanti kita berpulang menuju ke kampung halaman kita tercinta, yaitu akhirat. Disinilah kita bisa berharap dan berdoa, melangitkan harapan. Di PWP Cilacap, bukan hanya sekedar menemani suami bekerja dan mendapatkan gaji. Di PWP Pertamina Cilacap, kita berdoa, semoga kita pun mendapatkan keluarga. Saling menguatkan, saling bersinergi, saling berkolaborasi, tidak saling berkompetisi, tidak saling menjatuhkan, untuk sama-sama menuju kepada surganya Allah seluas langit dan bumi. Surganya Allah itu seluas langit dan bumi. Terlalu sepi kalau hanya kita doang yang masuk surga.